Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dengan qada dan inayah Allah Subhanahu wa taala, di saat yang berbahagia ini insya Allah untuk melanjutkan tafsir surat An-Nazi'at ayat 40 sampai dengan 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ibu-ibu jamaah Majlis Bi'ah Quraniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsir surat An-Nazi'at ayat 40 sampai dengan 41. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut akan kedudukan Tuhannya dan ia menahan dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga itulah tempat tinggalnya. Sayyid At-Tantawi dalam tafsirnya menjelaskan, wa amma man khofa maqama rabbihi ay khofa adomatahu wa jalalahu wa sallaha nafsahu bil imani wal amali sholihi isti'dadan lihadzal yaumi alladzi yujaza fihi kullu insanin bima yastahiquhu. Wa amma man khofa maqama rabbihi, adapun orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, ai khofa adhamatahu wa jalalahu, yaitu ia takut terhadap keagungan dan kebesarannya. Wasallaha nafsahu bil imani wal amalis sholihi, serta membekali dirinya dengan iman dan amal soleh. Isti'dadan lihadzal yaumil ladzi yujaza fihi, sebagai persiapan untuk hari di mana setiap manusia, kullu insanin bima yastahiquhu, setiap manusia akan diberi balasan sesuai dengan apa yang layak baginya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan orang yang menahan dirinya dari hawa nafsu, ai wazajaro nafsahu wa kaffaha anis sayyiati wal ma'asi wal muyuli nahwal ahwa'id dolalati al mudillati, yaitu mengekang dan menahan dirinya dari perbuatan dosa, maksiat, serta kecenderungan kepada hawa nafsu yang sesat.
dan menyesatkan. Hawa nafsu yang sesat dan menyesatkan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh surga itulah tempat tinggalnya. Fa innal jannata fi hadzal yaumi satakunu hiya ma'wahu wa manzilahu wa mustaqarrahu. Yaitu pada hari itu surga akan menjadi tempat tinggal, tempat menetap, dan kediamannya. Di dalam tafsir Al-Wasit, juz 15 halaman 227. Kemudian hadis yang disampaikan oleh Shaddad bin Aus. An Shaddad bin Ausin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Wal ajizu, sedangkan orang yang bodoh, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahi. Sedangkan orang yang bodoh, yang lemah adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Berangan-angan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian wa yurwa an Umar bin Khattabi, dan telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab qala, dia berkata, hasibu anfusakum, hisablah atau hitunglah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung, wa tazayyanu lil ardil akbari, dan persiapkanlah untuk hari semua dihadapkan kepada Rob yang Maha Agung. Wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati. Hisab atau perhitungan akan ringan pada hari kiamat bagi orang yang selalu menghisab dirinya. Alaman hasaba nafsahu fid dunya, yaitu orang yang akan ringan perhitungan itu, hisab itu pada hari kiamat bagi orang yang selalu menghisab dirinya ketika di dunia. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ibu-ibu jamaah Majelis Bi'ah Quraniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian macam-macam takut, khauf. Satu, khauf as-sirri, ketakutan yang tersembunyi. Ketakutan yang tersembunyi atau syirki, kemusyrikan. Nomor 1. Yaitu merasa takut kepada Allah. Seperti takut pada berhala, seperti takut kepada berhala atau togut yang diyakini dapat menimpakan suatu yang buruk. Sebagaimana firman Allah tentang kaum Nabi Hud, yang berkata kepadanya, kepada Nabi Hud, yang taqulu, di dalam surat Hud, kepadanya, kepada Nabi Hud, kami hanya mengatakan
yang taqulu illa taroka ba'du alihatina bisuin. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atau atas dirimu. Ola Nabi Hud, Nabi Hud menjawab, inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Nabi Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Min dunihi fakiduni jami'an summa la tungdirun. Dengan yang lainnya, min dunihi, dengan yang lainnya, sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi. Kemudian dan Allah juga berfirman, ya, Allah berfirman tadi di dalam surat Hud ayat 54 sampai dengan 55. Dan Allah juga berfirman, dan mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Surat Az-Zumar ayat 36. Wa yukhawwifunaka billadzina min dunihi. Dan Allah dan mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia, selain dari Allah. Inilah yang terjadi pada para penyembah kuburan atau berhala lainnya. Mereka takut kepada benda-benda tersebut dan menakut-nakuti orang-orang yang bertauhid. Menakut-nakuti orang yang bertauhid, sebagaimana kaum Nabi Hud menakut-nakuti kepada Nabi Hud. Ketika mereka menentang penyembahannya dan menyeru untuk beribadah dengan ikhlas kepada Allah. Sikap ini bertentangan dengan tauhid. Kemudian yang kedua, khauf yang kedua adalah khauf al-ma'siyah. Ketakutan yang membuat seseorang meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban. Ini adalah hal yang haram dan termasuk bentuk syirik dan termasuk bentuk syirik kecil yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Inilah sebab turunnya ayat surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 173 sampai dengan 175. Khauf ma'asi. 173. Alladzina qalu lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul-Nya, para sahabat. Yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi berkata kepada Rasul dan kaum muslimin, yaitu waktu menghadapi perang Ahzab, perang Khandaq. Kata orang-orang munafik, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka.
Kata orang-orang munafikin, orang-orang Yahudi kepada Rasul dan kepada orang-orang yang beriman, sudahlah mendingan menyerah. Itu orang-orang musyrikin, 10.000 musyrikin, 10.000 kafirin telah mengepung Madinah. Ternyata ucapan itu untuk menambah kuat ucapan, yaitu orang-orang munafik menyuruh menyerahlah, takutlah kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Mekah, takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka. Kuatnya iman Rasulullah dengan para sahabat, dengan orang-orang yang beriman, dan mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia Allah sebaik-baik pelindung. Dia Allah sebaik-baik pelindung. Kemudian di ayat ke-174-nya, fanqalabu bi ni'matim minallahi wa fadlil lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin adzim. Ayat 174. Maka mereka kembali dengan nikmat, orang-orang yang beriman, Rasul dan orang yang beriman, kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Perang Ahzab ada dalam kemenangan. Mereka tidak ditimpa suatu bencana, dan mereka mengikuti keriduan Allah. Mengikuti keriduan Allah, Allah mempunyai karunia yang besar. Karunia yang besar dengan diberi kemenangan, yaitu perang Ahzab ada dalam kemenangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir bubar, artinya kembali ke daerahnya masing-masing dengan diberi oleh Allah, yaitu pasukan dari Allah dengan angin. Sesungguhnya mereka, ya di ayat ke 175-nya, innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu. Orang-orang munafikin, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin dan kafirin, itu adalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya, yaitu munafikin, Yahudi, musyrikin, dan orang-orang kafir. Karena itu, sahur Allah, janganlah kamu takut kepada mereka. Jangan takut kepada mereka, kepada Rasul dan kaum mukminin. Jangan takut kepada orang kafir, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Takut ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ali Imran ayat 173-175. Kemudian di dalam hadis disebutkan, innallaha ta'ala yaqulu lil abdi yaumal qiyamati. Sesungguhnya Allah berfirman kepada hamba-hamba hari kiamat. Kata Allah, ma mana'aka idro aital munkaro an latu goyirohu. Apa yang menghalangimu ketika melihat kemunkaran untuk tidak mengubahnya? Fayaqulu, hamba tersebut menjawab, Robbi khosyatan nasi. Wahai Tuhanku, aku takut kepada manusia.
Aku takut kepada manusia, sehingga tidak bisa amar ma'ruf nahyil munkar. Tatkala melihat kemunkaran tidak dirubahnya, aku takut kepada manusia, kata hamba itu. Khosyatal nas. Fayaqulu, Allah pun berfirman, iya ya, kuntu ahaku antahsya. Aku lebih berhak untuk engkau takuti. Saur Allah. Akulah Allah yang lebih berhak untuk ditakuti. Kedasian maka Allah teking sieun kajal mak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu khauf yang kedua, khauf yaitu al-maksiyah, ketakutan yang membuat seseorang meninggalkan kewajibannya. Kemudian yang ketiga, khauf tobai, ketakutan alami atau naluri, yaitu takut kepada musuh, binatang buas, atau yang semacamnya. Ketakutan seperti ini tidak tercela. Sebagaimana Allah berfirman dalam kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas, surat nomor ke-28. Al-Qasas. Al-Qasas ayat 21. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Maka keluarlah ia, Nabi Musa, dari kota itu, dari kota Mesir, dengan rasa takut dan waspada. Takut oleh Fir'aun, karena Fir'aun dan bala tentaranya untuk membunuhnya. Takut kepada, itulah Fir'aun yang pada saat itu untuk membunuh Nabi Musa dan orang-orang yang beriman. Qala Rabbi najini minal qaumid dhalimin, saur Nabi Musa. Rabbi, ya Allah, najini, selamatkanlah kami semua, minal qaumid dhalimin, dari kaum yang dolim. Kemudian nomor 4, ibu-ibu, khauf al-ibadah. Yang keempat adalah khauf al-ibadah, yaitu takut kepada Allah. Takut kepada Allah disertai dengan rasa pengagungan, perendahan diri, dan ketundukan kepada Allah yang melazimkan muncul rasa takwa. Takut kepada Allah ada yang terpuji dan ada juga yang tercela. Pertama, yang terpuji apabila menimbulkan rasa takut yang mencegahnya melakukan kemaksiatan. Itu takut yang terpuji. Kemudian kedua, tercela. Takut yang tercela. Apabila rasa takut kepada Allah yang berlebihan dan menyebabkan ia putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah. Artinya tidak bertaubat, tidak mungkin diampuni oleh Allah. Takut yang meninggalkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu takut yang tercela. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wal khaufu al mahmudu as-sadiqu. Ketakutan yang terpuji dan benar adalah ketakutan mahala baina sohibihi wa baina maharimillahi azza wa jalla. Ketakutan yang terpuji dan benar adalah ketakutan yang dapat mencegah seseorang dari melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Fa'idha tajawaza dzalika hifa minhul ya'su wal kunutu.
Namun apabila ketakutan tersebut melampaui batas, dikhawatirkan hal itu akan menimbulkan keputusasaan dan kehilangan harapan. Putus asa, tidak takut tidak diampuni, jadi tidak bertaubat. Putus asa, hilang harapan diampuni, harapan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamaah Majelis Bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fadilah takut kepada Allah, fadilahnya hope atau takut kepada Allah dapat membakar nafsu syahwat, sehingga maksiat yang digemari menjadi ditakuti. Asalnya senang bermaksiat menjadi takut. Ya. Anggota badan pun akan terdidik dan terarahkan. Sementara di dalam kolbu pun akan tumbuh keikhlasan. Ya, anggota badan akan merasa khawatir, gemetar, takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kolbu pun akan menjadi ikhlas. Faedahnya dari takut kepada Allah. Rasa rendah dan hina. Rasa rendah dan hina kepada Allah. Hilang kesombongan, iri, dengki, hasud, dan semacamnya. Si hamba akan menjadi orang yang selalu diliputi rasa takut kepada Allah. Ia akan selalu mengingat bahaya hukumannya, hukuman Allah. Sehingga ia sibuk memusatkan perhatiannya kepada muraqabah. Muraqabah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Muhasabah, senantiasa menghitung dirinya, menghisab dirinya. Dan mujahadah, sungguh-sungguh akan beribadah kepada Allah. Dan tidak menghambur-hamburkan umur dan kesempatan. Tidak menghambur-hamburkan umur dan kesempatan yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak berguna, serta menahan pandangannya dari dosa-dosa. Ia akan selalu khawatir terhadap dirinya. Begitu khawatir terhadap dirinya. Selalu menjaga pikirannya, langkah-langkahnya, dan ucapan-ucapannya. Begitu khawatir, takut sekali akan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Al-Haris anil Harits bin Suwaidin qala Abdullahi, berkata Abdullah ibnu Mas'ud, innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu fi asli habalin yakhafu. Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu fi asli jabalin. Ibu-ibu, jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya orang mukmin memandang dosa-dosanya seperti ia berada di bawah gunung. Di bawah gunung. Ia takut gunung itu akan menimpanya. Gunung itu roboh, takut sekali tertimpa gunung. Itu orang mukmin menganggap dengan dosa. Dia seperti sedang duduk di bawah gunung dan takut sekali gunung itu menimpanya. Wa innal fajiro, sebaliknya orang keji, orang durhaka, orang munafik, orang keji, yaro dzunubahu kadzubabin, memandang dosa-dosanya seperti lalat, kadzubabin, waqa'a ala anfihi, yang menempel di hidungnya, lalat yang hinggap, yang menempel di hidung. Kemudian kola, ia berkata bihi kepada lalat itu, hakadza fatoro, cuma kayak begini, lalu terbang. Allah, cuma sedikit
segala macam mengentengkan terhadap dosa. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebab-sebab yang dapat menumbuhkan rasa takut, apa saja penyebabnya untuk supaya kita itu rasa takut kepada? Satu, mengenal Allah dengan sifat-sifat keagungan, kebesaran, dan keperkasaannya. Hati yang sadar ketika merenungkan sifat-sifat Allah dan mengetahui bahwa Dia Allah adalah yang maha kuat, yang maha kokoh, yang maha besar, lagi maha tinggi, yang maha esa, lagi maha memaksa, yang maha terpuji, lagi maha mulia, yang maha kuasa, lagi maha menentukan, yang maha perkasa, lagi maha agung, pemilik aras yang mulia, yang melakukan apa yang Dia Allah kehendaki, pemilik kekuatan Allah itu dan kerajaan. Maka hati itu akan diliputi rasa gentar dan gemetar yang mendorongnya untuk menempuh jalan petunjuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadikan sebab-sebab dapat menumbuhkan rasa takut, yang kedua adalah menyadari kelalaian dalam memenuhi hak Allah. Begitu menyadari lalai terhadap hak-hak Allah, ibadah kepada Allah, serta memahami buruknya akibat dosa dan maksiat. Hati yang sadar dan dipenuhi rasa takut kepada Allah akan gemetar dan penuh rasa khawatir setiap kali terjatuh dalam maksiat atau lalai dalam ketaatan. Hal ini karena ia menyadari betapa buruknya dampak dan akibat dosa serta maksiat, baik di dunia maupun di akhirat. Ia juga memahami bahwa dosa-dosa tersebut jika dilakukan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan bisa menjadi penghalang yang menghalanginya dari merasakan manisnya iman dan kelezatan ibadah. Selain itu, dosa dapat menjerumuskannya ke dalam kelalaian dan mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, merasakan pengawasan Allah Ta'ala, baik di tempat tersembunyi maupun terang-terangan. Keyakinan seorang mukmin bahwa ilmu Allah Ta'ala itu luas, mencakup segalanya, dan Dia Allah senantiasa mengawasi bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Tidak ada partikel sekecil apapun yang luput dari penglihatan Allah, bahwa Dia Allah senantiasa bersamanya dimanapun ia berada, bahwa Dia tidak pernah mengantuk atau tidur. Allah itu mengetahui bisikan jiwa, lintasan hati, pengkhianatan pandangan mata, dan apa yang disembunyikan oleh dada, semua kenyataan ini ketika tertanam dalam hati seorang mukmin akan menumbuhkan dalam dirinya pohon rasa takut kepada Allah. Pohon ini akan menjulurkan cabang, mengeluarkan cabangnya ke anggota tubuh, lalu menghasilkan buah-buah kebaikan dengan izin Allah, biiznillah, merupakan amal soleh, perkataan yang bermanfaat, perilaku yang lurus, dan perbuatan yang mulia. 4. Mengingat kematian serta kedahsyatan dan kubur serta kegelapannya. 5. Merenungkan kiamat dan kedahsyatannya. 6. Merenungkan api neraka dan beratnya siksaannya. 7. Merenungkan Al-Quran.
Merenungkan Al-Quran mencakup seluruh sebab-sebab ketakutan yang telah disebutkan sebelumnya. Di dalamnya terdapat perenungan tentang sifat-sifat keagungan, kebesaran, dan keperkasaan Allah Ta'ala yang mengarah pada pengawasannya. Di dalamnya juga terdapat ayat-ayat yang berisi ancaman dan apa yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang durhaka dengan siksa yang pedih. Al-Quran juga menggambarkan kedahsyatan kematian, kiamat, dan api neraka, serta mengingatkan akibat dan dari kelalaian dalam memenuhi hak Allah dan terbiasa dengan dosa. Di dalamnya terdapat pula hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya, karena mereka bersikukuh dalam mengingkari dan membangkang. Imam Ibnu Qayyim sebagai ikhtitamnya, Imam Ibnu Qayyim berkata, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia maupun akhirat dan lebih dekat dengan keselamatannya daripada merenungkan Al-Quran. Memperpanjang waktu untuk memikirkan dan merenungkan makna-makna ayat-ayatnya. Maka makna-makna Al-Quran akan senantiasa menggerakkan hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janji yang indah, memperingatkan dan menakut-nakuti dengan ancaman siksaan yang dahsyat, serta mendorongnya untuk mempersiapkan diri dan menyingkirkan beban menuju pertemuan dengan hari yang berat, hari kiamat. Di dalam kitab Madarijus Salikin, Madarij As-Salikin, di juz 2 halaman 160 sampai 163. Ibu-ibu jamaah Majelis Bi'ah Quraniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang dapat disampaikan. Mohon dimaafkan dari segala kehilapan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.